Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Banawati, mahasiswa Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik Setialan Makassar. Saat ini saya akan mengangkat masalah rendahnya pengetahuan aparatur pengadaan barang dan jasa tentang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi di Kabupaten Luwu Timur. Jasa konstruksi menempati peringkat pertama pekerjaan paling berbahaya serta penyumbang tingginya angka kecelakaan kerja baik di dunia maupun di Indonesia. Secara umum, kecelakaan kerja disebabkan unsafe act dan unsafe condition. Pekerja konstruksi terlibat dalam banyak kegiatan yang dapat menghadapkan mereka dengan bahaya yang serius, seperti jatuh dari atap, mesin yang tidak dijaga, terkena peralatan konstruksi berat, listrik, debu, dan asbes. Dalam pelaksanaan pekerjaan, sering timbul kecelakaan kerja yang akan mengakibatkan kerugian, baik bagi pemilik pekerjaan, penyedia jasa, pekerja, maupun terhadap masyarakat sekitar. Pemerintah sejak lama sudah mempertimbangkan terkait masalah perlindungan tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja agar terjamin keselamatannya, peralatan, aset dan sumber produksi dapat dipergunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pemerintah telah menerbitkan beberapa aturan, dimulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja sampai terakhir Permen PU Nomor 5 Tahun 2014 tentang pedoman SMK 3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. 7 pekerja terluka akibat tiang penyangga tol Bekasi, Cawang Kampung Melayu atau Becak Ayu ambruk Selasa dini hari. Masalah lebih dari itu. Dalam 6 bulan terakhir setidaknya ada 12 kecelakaan konstruksi. Salah satu contoh yang paling dekat, jatuhnya beton proyek pembangunan Light Rapid Transit atau LRT yang menghubungkan Kelapa Gading hingga Velodrome Jakarta Senin 22 Januari lalu. Pemerintah mengakui penyebab kecelakaan kerja pada pembangunan sejumlah proyek infrastruktur karena belum dipenuhinya sebagian standar prosedur operasi. Potensi bahaya banyak terdapat di tempat kerja. Fakta-fakta di lapangan menurut temuan Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi DJBK menyatakan implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3 di proyek-proyek struktur PUPR belum diterapkan sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepedulian terhadap K3 masih sangat rendah. Pesatnya pembangunan di sektor jasa konstruksi, khususnya di daerah Kabupaten Luwu Timur. Sebagai daerah yang masih baru, tentunya diperlukan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan. Sumber daya manusia ini adalah termasuk pihak pemberi pekerjaan, seperti pejabat pembuat komitmen atau aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Teori dan pemahaman terhadap SMK 3K perlu dimiliki oleh para petugas pengawas pekerjaan konstruksi agar pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja adalah dengan menerapkan suatu konsep keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sarana utama untuk pencegahan kecelakaan kerja, cacat dan kematian, sehingga akibat kecelakaan kerja yang bersumber dari potensi bahaya yang ada dapat dicegah. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Keteladanan pihak pemerintah yang mempunyai fungsi sebagai pembina dan juga the biggest owner
harus melakukan diklat dan sertifikasi SMK 3 konstruksi bagi aparatur pengadaan barang dan jasa. 2. Melakukan sosialisasi tentang penerapan SMK 3 secara kontinu bagi pelaku jasa konstruksi guna menuju sasaran zero insiden untuk menjamin agar kegiatan konstruksi berjalan aman bagi pekerja, aset, dan masyarakat sekitarnya. 3. Segera membentuk tim pengawasan penerapan SMK 3. Dari 3 solusi yang ada, solusi yang paling tepat yang harus dilakukan adalah segera melakukan diklat dan sertifikasi SMK 3K bagi aparatur pengadaan barang dan jasa. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Adalah guna untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang bisa mengakibatkan cacat dan kematian untuk menuju ke zero accident. Namun hal ini perlu dipikirkan karena akan menelan biaya anggaran yang sangat besar dan juga waktu pelaksanaan diklat yang lama yang bisa 7 hari sampai 14 hari, sehingga hal ini akan mengganggu pekerjaan aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa.